Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita datang beribadah kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya ke atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita pada hari ini. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga setiap jemaat boleh tetap sehat, boleh tetap bersuka cita meskipun di dalam kondisi atau keadaan seperti saat ini. Nah, mari pada saat ini setiap kita boleh datang, kita boleh mengikuti ibadah dengan kesungguhan hati kita. Mari kita boleh mengikuti jalannya ibadah mulai dari awal, pertengahan sampai selesai ibadah tanpa melewatkan sedikit pun. Nah, untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, mari kita memuji kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita melalui PPR nomor 6, Besar Setiamu. Dosa diampuni, hidup sentosa. Dosa diampuni, hidup sentosa. Roh-Mu yang memberi penghiburan, kekuatan dan pengharapan tiap masa. Berkat besar dengan kelimpahan. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Jemaat Tuhan, dengarkanlah ayat firman Tuhan yang menjadi introitus bagi setiap kita pada hari ini, yang terambil dari Ratapan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Setiap kita bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis Ia limpahkan di dalam kehidupan setiap kita.
Dan mari pada saat ini juga setiap kita datang juga mengakui akan segala keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Baik yang kita lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja yang menyakiti hati Tuhan. Mari saat ini kita datang, kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Dan di dalam kesempatan ini kami juga mau datang Tuhan, kami merendahkan diri kami, hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sadar, kami mengakui Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, yang seringkali gagal melakukan kebenaran Tuhan. Kami seringkali menyimpang dari apa yang Engkau kehendaki Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu saat ini kami datang Tuhan, kami memohon ampun atas segala salah, atas segala pelanggaran dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni dan sucikanlah hidup kami Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah ayat firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi setiap kita yang terambil dari Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya bacakan sekali lagi. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita bersyukur bahwa kita semua telah beroleh anugerah keselamatan dari Tuhan, sebab kasih-Nya yang begitu besar di dalam kehidupan setiap kita, sehingga kita mendapatkan kemenangan di dalam Dia. Dengarkanlah juga ayat firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan telah mendapat kasih dan anugerah-Nya, dan tidak ada satupun di dalam dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Mari pada saat ini kita menyanyi satu pujian lagi dari PPR nomor 98, Yesus yang Kupilih. Yesus yang kupilih, bukan harta. Ku milik Yesus, bukan milik harta. Yesus yang kupilih, bukan dunia. Biar tangannya menuntun daku, ku tak
bukan dunia. Tuhan sertaku, indahlah sungguh ku tak menjadi raja dunia di bawah kuasa dosa. Yesus yang kupilih, bukan dunia dan kemewahannya. Mari bersama dengan seluruh orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari pada saat ini setiap kita akan berdoa syafaat. Yang pertama, mari kita tetap berdoa untuk situasi dan kondisi di dalam bangsa kita, Indonesia, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan dengan belas kasihan-Nya dapat melawat bangsa kita sehingga pandemi ini dapat segera berlalu. Yang kedua, mari kita juga berdoa bagi pemerintah, para medis, dan juga petugas keamanan di dalam bekerja mengusahakan yang terbaik untuk menanggulangi wabah virus corona dan juga untuk keselamatan setiap masyarakat. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, memberikan hikmat, kesabaran, dan sukacita kepada setiap mereka. Dan yang terakhir, mari kita berdoa bagi pergumulan setiap kita, jemaat GKT Belimbing dalam berbagai hal. Mungkin ada yang bergumul karena kesehatan, karena keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Mari kita berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan. Mari bersama saat ini kita berdoa dengan membuka suara kita. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena sampai saat ini kami masih merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Meski di tengah-tengah kondisi dan situasi yang seperti saat ini Tuhan, tetapi kami tetap merasakan Tuhan mengasihi kami, Tuhan memelihara kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan kami berdoa, kami tetap menyerahkan untuk keadaan di dalam bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, khususnya di dalam masa-masa pandemi COVID-19 Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau dengan kasih-Mu, Engkau yang akan melawat bangsa kami Tuhan, supaya pandemi ini boleh segera berlalu di dalam negara kami ini Tuhan, sehingga kami boleh melakukan kembali berbagai aktivitas kami di dalam kehidupan setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap pemerintah, setiap para medis, setiap petugas keamanan yang sampai saat ini mereka yang terus bekerja Tuhan untuk mengusahakan yang terbaik di dalam negara kami, untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk keselamatan bagi setiap masyarakat yang ada. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong tiap-tiap mereka di dalam pergumulan keseharian mereka. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan sukacita bagi setiap mereka Tuhan. Mungkin mereka harus berpisah dari keluarga mereka, tetapi biarlah Engkau Tuhan dengan kasih-Mu tetap menyertai, menolong setiap mereka. Kami juga menyerahkan diri setiap kami jemaat GKT Belimbing di dalam pergumulan kehidupan kami setiap hari. Ada banyak yang kami gumulkan Tuhan. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu segala pergumulan kehidupan kami. Biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin kami bergumul karena kesehatan kami Tuhan. Mungkin kami bergumul karena pekerjaan kami, studi kami, atau mungkin kami punya masalah di dalam keluarga kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong dalam menyelesaikan segala pergumulan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala rencana kami ke depannya, seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada saat ini setiap kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya,
Pendeta Antonius. Namun sebelumnya mari kita menyanyikan satu pujian. Ku hidup bagimu. Yesus, kau kebenaran. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Yesus, kau kebenaran. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa
Kepada hambanya waktu dan tempat kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur, terima kasih kami Tuhan. Kami beroleh kesempatan untuk kembali berbakti di hadapan Tuhan. Tuhan mengizinkan kami, melangkahkan kaki kami juga memasuki bulan yang baru di bulan Juli di minggu yang pertama ini. Tuhan sertai setiap kami saat kami membaca merenungkan firman-Mu, biar kami beroleh berkat melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Ada sukacita. Kita bersyukur di minggu yang pertama bulan Juli ini kita dapat kembali berbakti kepada Tuhan. Sekalipun masih ada keterbatasan-keterbatasan, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita bersama. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di minggu yang pertama ini saya mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema, yaitu apa ketakutan terbesarmu. Untuk itu saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan yang melandasi perenungan kita. Terambil dari surat Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-31 sampai dengan 39. Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39. Namun saya akan membacakan mulai ayat 35 sampai dengan ayat 39. Roma 8 ayat 31 sampai 39, namun saya akan membacakannya mulai ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di dalam sebuah survei orang ditanya apa yang kira-kira menjadi ketakutan di dalam hidupnya. Dan di sini akhirnya kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara ada 8 macam jawaban. Apa yang menjadi ketakutan terbesar seseorang atau apa yang menjadi ketakutan terbesar manusia? Bapak Ibu Saudara, dari diagram ini kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ketakutan terbesar dari seorang manusia lebih banyak menjawab atau mayoritas menjawab mereka takut untuk berbicara. Jadi 41% speak itu berbicara. Dan mungkin di antara kita pun kita menjumpai Bapak Ibu Saudara ya, orang-orang yang kalau suruh berbicara di depan umum mungkin merasa takut. Lalu Bapak Ibu Saudara, berikutnya elevation, ini takut akan ketinggian, menempati peringkat kedua 32%. Takut akan ketinggian, ada orang yang takut akan ketinggian. Kalau disuruh naik tangga, naik genteng, wah takut Bapak Ibu Saudara ya, bisa pusing dan sebagainya. Lalu ada orang yang takut dengan insek, dengan serangga, ini menempati urutan ketiga. Lalu juga yang persentasenya sama, ketakutan tentang finansial, ini berkaitan dengan pendapatan, pemasukan dan pekerjaan. Berikutnya juga persentasenya sama, deep water, jadi air yang dalam ya, mungkin di kolam renang yang dalam dan sebagainya, ada yang takut. Lalu ada disease, ini penyakit dan sebagainya 19%. Dan ini saudara yang perlu kita perhatikan, yang mau saya sampaikan. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian
itu menempati urutan ke-7. Apa yang paling menakutkan? Tadi pertama justru orang memilih berbicara di depan umum, itu menakutkan. Dan ternyata kematian sendiri menempati urutan ke-7. Dan yang paling akhir urutan ke-8 itu flying, itu penerbangan. Ada orang yang takut naik pesawat dan sebagainya karena takut jatuh dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, dari bagian ini kita melihat Bapak Ibu, sesuatu yang mengejutkan, ternyata kematian Bapak Ibu Saudara itu tidak menempati urutan yang pertama sebagai penyebab ketakutan seseorang. Sehingga tidak heran Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita sering menjumpai ada orang-orang tertentu yang tidak kuat hadapi tekanan hidup, akhirnya mereka mengakhiri hidupnya alias bunuh diri. Tidak kuat menghadapi betapa beratnya tekanan hidupnya, entah karena tekanan ekonomi, pekerjaan, atau ada orang yang tertekan karena sakit penyakit yang bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, mereka mengakhiri hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka lebih takut menghadapi kenyataan daripada kematian. Dan ini sangat menyedihkan Bapak Ibu Saudara ya, karena kalau kita membaca di dalam Ibrani 9 ayat 27, dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang demikian mereka tidak berpikir panjang Bapak Ibu Saudara. Mereka berpikir dengan bunuh diri, mengakhiri hidupnya, semua kesulitan ini beres. Tapi mereka tidak menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa setelah kematiannya, hidupnya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Hidupnya akan dihakimi di hadapan Tuhan. Dan ini yang kadang tidak disadari oleh orang-orang yang demikian. Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian yang kita baca ini, Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39, ada satu tema besar di dalam perikop ini, yaitu siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Ada satu pertanyaan demikian Bapak Ibu. Dan harusnya pertanyaan ini dapat kita jawab dengan mudah. Karena kalau tadi kita membaca, kita sudah menemukan jawabannya Bapak Ibu Saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan ini seakan-akan berbeda Bapak Ibu ya, bertolak belakang dengan tema yang kita renungkan. Tema kita adalah, apa ketakutan terbesarmu? Namun bagian perikop yang kita baca ini sebetulnya isinya justru penghiburan. Penghiburan, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, kasih Tuhan? Tidak ada. Kenapa Saudara? Karena di sini kita bersama-sama melihat kenapa penghiburan ini luar biasa. Kalau tadi tema kita tentang ketakutan terbesar, tapi saya katakan di dalam Kristus ada penghiburan terbesar. Kenapa Saudara? Karena kalau kita bersama membaca di ayat 35 sampai dengan 36, di sana kita dapat menemukan Saudara bahwa penghiburan terbesar karena kasih Kristus itu tetap di dalam arti tidak berarti kita ini bebas dari kesusahan. Kenapa menghibur Saudara? Nanti kita bersama-sama lihatnya. Kasih Kristus tidak berarti kita ini bebas dari kesusahan hidup. Ayat 35-36 Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Bapak Ibu Saudara, ayat ini dengan jelas mengatakan, sekalipun kita ini hidup di dalam Kristus, kasih Kristus menaungi kita, tapi tidak berarti Bapak Ibu Saudara segala kesusahan itu tiba-tiba hilang semua. Bahkan dikatakan apa? Tetap ada yang namanya penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang. Kasih Kristus Bapak Ibu Saudara tidak berarti kita bebas dari kesusahan-kesusahan hidup ini. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mengingat khotbah minggu lalu yang disampaikan oleh Lose Marliana, di sana ada sebuah kisah Bapak Ibu tentang Horatio Spafford, seorang pengacara, seorang pengusaha yang terkenal
dan dia sukses luar biasa pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Horatius Spafford ini, saya tidak mengulang lagi ya, tapi sekilas Bapak Ibu Saudara, Horatius Spafford ini di dalam babak demi babak kehidupannya, kita melihat bahwa betapa dia ini mengalami kesusahan yang bertubi-tubi. Mulai dari anak laki-lakinya meninggal karena demam berdarah, lalu saat perjalanan mau ke Eropa dengan menggunakan kapal laut, di mana dia waktu itu ada urusan mendadak, dia tidak ikut. Istri dan keempat putrinya di kapal laut itu, kapal lautnya bertabrakan, tenggelam, dan keempat putrinya meninggal. Hanya istrinya yang selamat. Bapak Ibu Saudara, sampai pada akhirnya suatu hari mereka punya anak lagi. Anak yang dilahirkan belakangan pun meninggal juga karena demam berdarah juga. Bapak Ibu Saudara, betapa hidupnya penuh dengan kepedihan. Namun Bapak Ibu Saudara, di balik kepedihan itu, Horatius Spafford ini, dia dapat menuliskan sebuah lagu yang begitu indah, yang menjadi penghiburan bagi kita hari ini, yaitu lagu Nyamanlah Jiwaku, yang ada di buku pujian kita nomor 80 ya, yang seringkali juga dinyanyikan. Bapak Ibu Saudara, ternyata ini satu contoh nyata Bapak Ibu di dalam kehidupan seorang anak Tuhan, seorang pelayan dan aktivis gereja yang setia. Tuhan izinkan itu terjadi. Dan ini mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara bahwa kasih Kristus itu tidak berarti kita bebas dari yang namanya kesusahan dan kesulitan hidup. Dalam Filipi 1 ayat 29 Bapak Ibu Saudara sekalian, di sana diingatkan, Rasul Paulus mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bapak Ibu Saudara, saat kita hari ini mengatakan kita ini percaya karena anugerah Tuhan, kita dipanggil Tuhan jadi orang percaya. Bapak Ibu Saudara, ternyata panggilan kita menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus, menjadi anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu ternyata satu paket Bapak Ibu ya. Satu paket dengan panggilan untuk kita ini menderita bagi Dia. Sehingga Bapak Ibu, hari ini kalau kita merasakan hidup kita tidak pernah mengalami sampai namanya penderitaan begitu susah Bapak Ibu, tapi firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa panggilan kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, itu satu paket dengan panggilan untuk siap menderita. Sehingga kapanpun waktunya Bapak Ibu, suatu saat mungkin kita mengalami kesulitan, penderitaan, jangan heran Bapak Ibu. Karena sejak pertama kali kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipanggil untuk ikut menderita juga bagi Dia. Bapak Ibu Saudara, hari ini kenyataan yang kita alami, seluruh orang ya di dunia ini, sekali lagi saya mengingatkan, kita sedang di dalam masa-masa pandemi, wabah, yang hari ini mungkin kita sudah menanti-nantikan kapan wabah ini berakhir. Bahkan mungkin hari demi hari kalau kita melihat di berita, liputan dan sebagainya, info-info terkait, update tentang kondisi negara kita, berapa banyak orang yang tertular atau berapa banyak orang positif COVID-19, tiap-tiap hari dilaporkan begitu banyak. Bapak Ibu Saudara, saat kita mencoba merenungkannya dengan firman Tuhan yang kita baca Bapak Ibu, kasih Kristus tidak berarti kita bebas dari yang namanya kesulitan dan kesusahan hidup. Termasuk di dalam wabah COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai hari ini Bapak Ibu kita tahu ada banyak orang percaya, orang Kristen, bahkan pendeta-pendeta Bapak Ibu Saudara sekalian yang juga tertular. Bahkan ada beberapa pendeta-pendeta yang juga meninggal karena sakit COVID-19, tertular virus corona ini. Lalu Bapak Ibu, apakah pertanyaannya kita katakan, Tuhan, apakah Tuhan tidak tahu itu pendeta? Apakah Tuhan tidak mengasihi para pendeta yang dipanggil meninggal karena apa? Virus corona. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, penghiburan terbesar kita di dalam Kristus, kita hidup di dalam kasih Kristus.
Tapi kasih Kristus itu bukan berarti hidup kita terbebas dari yang namanya kesulitan dan kesusahan hidup. Sehingga hari ini Bapak Ibu, kalau kita diizinkan Tuhan mengalami masa-masa pandemi yang menyulitkan kita ini, kita jadi terbatas, mau beribadah saja tidak bisa bertatap muka, mau bekerja mungkin banyak aturannya, bahkan perekonomian sekarang mungkin kita merasakan mengalami kesusahan. Bapak Ibu Saudara, jangan kita kaget berlebihan, tapi kita harus ingat juga bahwa kita ini tetap hidup di dalam kasih Kristus. Kasih Kristus yang dikatakan tidak menjanjikan hidup kita bebas dari kesukaran dan kesusahan. Tapi penghiburan yang luar biasa apa Bapak Ibu? Kalau kita melanjutkan di ayat 37 sampai dengan 39, di sana dikatakan kasih Kristus memberikan kemenangan yang sejati. Kemenangan yang sejati yang bagaimana Bapak Ibu Saudara? Saya membacakan lagi ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Kristus ini menjadikan kita seorang pemenang Bapak Ibu Saudara. Bahkan ayat 37 ini mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kemenangan yang seperti apa Bapak Ibu Saudara dikatakan lebih dari pemenang? Saat kita mungkin pernah mengalami dalam hidup kita satu kemenangan, atau kita juara di dalam sesuatu hal, Bapak Ibu Saudara betapa senangnya kita, bukan? Saat mungkin kita dulu pernah mengalami atau sekarang anak cucu kita mendapatkan juara 1 di sekolah. Jangankan juara 1 Bapak Ibu Saudara ya, juara 3 saja sudah senang ya. Juara harapan saja kadang juga sudah senang. Apalagi juara 1. Betapa senangnya. Bahkan kalau kejuaraan olahraga yang skalanya global Bapak Ibu Saudara ya, seluruh dunia seperti Olimpiade atau Piala Dunia kalau sepak bola. Oh Bapak Ibu Saudara, betapa bangga dan senangnya saat menjadi pemenang, menjadi nomor 1. Namun Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan lebih dari itu. Orang-orang yang hidup di dalam kasih Kristus akan merasakan kemenangan yang bukan hanya seperti orang juara 1. Bukan hanya kemenangan menjadi yang terbaik, tetapi jauh lebih dari itu. Rasa kemenangan yang dimiliki di dalam Kristus. Di dalam Kristus, di dalam kasih Kristus yang menaungi kita, kita lebih dari pemenang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita meneruskan ayat 38 sampai 39, di sana dikatakan baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, kuasa-kuasa yang di atas maupun di bawah, atau sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, ini penghiburan terbesar dalam hidup kita. Penghiburan yang seharusnya mengalahkan ketakutan-ketakutan hidup kita. Bahkan ketakutan terbesar hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kalau seharusnya Bapak Ibunya secara normal orang harusnya ketakutan terbesar itu adalah kematian. Karena di balik kematian itu orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau ketakutan terbesar itu kematian, di sini kita belajar ada penghiburan terbesar yang mengalahkan ketakutan terbesar itu. Bahwa apa? Di balik semuanya itu tidak ada apapun juga yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini penghiburan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya beberapa kali pernah menyampaikan sebuah kisah tentang pengalaman kesaksian hidup orang-orang Kristen yang ada di negara Sri Lanka. Pada waktu tahun 2004 terjadi bencana tsunami yang begitu luar biasa dahsyatnya, yang dimulai dari Aceh Bapak Ibu Saudara,
lalu merambat terus, gelombangnya begitu besar, menyapu Sri Lanka, kena India, sampai ke Afrika. Bapak Ibu Saudara, Sri Lanka negara yang kecil, dan di sana pada saat terjadi tsunami itu banyak orang Kristen yang juga menjadi korban, tersapu oleh gelombang yang begitu keras. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang Kristen di sana bertanya-tanya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan, kami yang jumlahnya sudah sedikit ini, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kami yang jumlahnya sudah minoritas di negara ini, kenapa Tuhan izinkan terjadi banyak yang tersapu gelombang dan meninggal? Bapak Ibu Saudara sekalian, saat itu Bapak Ibu, seorang teolog, seorang hamba Tuhan, seorang penulis buku rohani dari Sri Lanka yang bernama Ajit Fernando, dia merefleksikan dari ayat-ayat yang kita baca ini. Dan di balik semua peristiwa kesedihan itu Bapak Ibu, dia katakan kepada saudara-saudara seiman di Sri Lanka, penghiburan di balik Tuhan izinkan semua ini terjadi adalah apapun yang terjadi yang kita alami tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekalipun gelombang besar menyapu yang membuat banyak orang meninggal, tetapi saudara-saudara yang meninggal itu pun mereka tidak terpisah dari kasih Kristus. Karena bagi kita orang percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu dan kita yakini bahwa kematian itu bukan berarti kita terhilang dari segala-galanya. Tapi justru kematian yang Tuhan izinkan terjadi itu merupakan satu gerbang menuju satu kehidupan kekal, kehidupan di dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan di surga. Sehingga baik kita hidup maupun kita mati, kasih Kristus itu tidak berubah menaungi hidup kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita ditanya apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, apakah bahaya, kelaparan, peperangan, atau sesuatu yang tidak kita duga? Firman Tuhan katakan dengan jelas, apapun itu juga, baik yang ada di langit di atas atau di bumi di bawah, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengetahui hal ini, bahwa kita sudah diberikan satu kemenangan yang luar biasa, bahkan kemenangan yang dikatakan rasanya lebih dari seorang pemenang. Betapa hari ini kita harus hidup dengan satu keyakinan Bapak Ibu Saudara. Keyakinan bahwa hidup yang kita hadapi hari ini sekalipun ada kesulitan-kesulitannya, ada hal yang mungkin membuat hati kita ini takut, agar ketakutan-ketakutan yang macam-macam, ketakutan di dalam hal kesehatan, ketakutan di dalam keuangan perekonomian kita, atau mungkin studi kita, mungkin anak cucu kita yang studi, bagaimana ke depannya di dalam masa pandemi ini. Namun Bapak Ibu Saudara, biar ketakutan-ketakutan itu tidak melampaui, tidak menjadi lebih besar dibandingkan penghiburan yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Bahwa ada penghiburan yang terbesar yang kita miliki sesuai firman Tuhan yang sudah kita renungkan hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, biar firman Tuhan menjadi berkat bagi kita diingatkan bahwa kasih Kristus bukan berarti hidup kita ini terbebas dari segala susah payah dunia ini. Di dalam kasih Kristus itu, Tuhan tetap izinkan kita mengalami kesulitan-kesulitan. Tetapi yang menjadi penghiburan Bapak Ibu, kasih Kristus yang tidak meninggalkan kita itu memberikan kemenangan yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga dikatakan kita lebih dari pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan kami merenungkan firman-Mu. Biar firman-Mu ini mengingatkan kami semua bahwa di dalam Kristus ada kemenangan yang luar biasa. Dan kasih Kristus tidak pernah meninggalkan kami. Dan kasih Kristus tidak akan dapat dipisahkan dari setiap kami. Apapun juga, bahkan maut pun tidak akan dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Tuhan, biar penghiburan yang luar biasa ini kami miliki di dalam hati setiap kami. Sehingga sekalipun di dalam berbagai macam situasi kondisi sulit yang kami hadapi saat ini, hati kami tetap terhibur, hati kami tetap dikuatkan, bahwa hidup kami
tetap di dalam naungan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, untuk meresponi firman Tuhan, mari bersama kita menyanyi satu pujian, Walau 1000 rebah di sisiku. Dan jemaat juga dapat menyisipkan persembahan untuk Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. kita nyanyikan sekali lagi pujian. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. walau 1000 rebah di sisiku, Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur juga untuk berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati setiap persembahan yang terkumpul. Biarlah melalui persembahan yang ada ini, pekerjaan Tuhan boleh semakin dilebar luaskan,
melalui gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan berkati kehidupan setiap kami, berkati setiap pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita akan bersama membaca Katekismus Heidelberg, minggu yang ke-27 tentang baptisan kudus. Apakah pembaptisan bagian luar dengan air itu sendiri adalah pembersihan dari dosa-dosa? Tidak. Hanya darah Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyucikan kita dari segala dosa. Lalu, mengapa Roh Kudus menyebut baptisan sebagai pemandian kelahiran kembali dan penyucian dari dosa? Allah mempunyai alasan yang baik untuk kata-kata ini. Ia ingin mengajar kita bahwa darah dan Roh Kristus membersihkan dosa-dosa kita sama seperti air mencuci kotoran dari tubuh kita. Tetapi yang lebih penting lagi, Ia ingin memberi jaminan kepada kita dengan janji dan tanda ilahi ini, bahwa penyucian dari dosa-dosa kita secara rohani sama nyatanya seperti penyucian secara fisik dengan air. Apakah anak-anak juga harus dibaptis? Ya, sama seperti orang-orang dewasa, anak-anak juga ada dalam perjanjian Allah dan termasuk umat-Nya. Mereka tidak kurang dari orang dewasa, dijanjikan akan menerima pengampunan dosa melalui darah Kristus dan Roh Kudus yang menumbuhkan iman. Oleh karena itu, dengan baptisan tanda perjanjian itu, anak-anak harus diterima ke dalam gereja Kristen dan harus dibedakan dari anak-anak orang yang tidak percaya. Hal ini telah dilaksanakan dalam perjanjian lama dengan sunat, dan kemudian diganti dengan baptisan dalam perjanjian baru. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita nyanyikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Antonius. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Mari sidang jemaat yang terkasih, bersama-sama kita meninggalkan tempat ini dan menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita yang di surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menaungi dan menyertai kehidupan kita sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil waktu teduh, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.